Dinamika Podcast. Di podcastin aja. Dinamika Podcast di podcastin aja. Terus piye? Lagi di podcast, Dinamika Podcast. Di podcast. Di podcast, Dinamika Podcast. Oh iya weh, di podcastin aja dah. Gak usah. Di podcastin aja. Iya, emang Anam. Ada Pak? Anam seru ya waktu sama Apa ada Pak? Anam. Tapi dia pasti ambiar. Inem. Ayo Nem. Acoles lagi suntuk arek. Walah. wah Inem suntuk. Mending Pak Caca. Ada Pak Caca. Guys. Oke, yuk. Udah. Aduh, hari ini saya bang gerak aku. Pengen buka. Salah. Ya kamu abis ini langsung gak ada berita nih. Oh ibu. Bunyi. Nah, pinter. Biar buka sekalian. Aduh, ngabuburit gini ya harusnya. Yeay. Oke, sip. Kita berarti settingannya besok. Ini kan untuk yang pertama lagi tanggal 30. Terus minggu depannya 2 minggu lagi podcast yang kedua ini. Aku mau salah tanggal dong, salah bulan. 30 Mei. Ini bilang dong gue ngomong. Ya ampun, lali moderatornya. Oh no, canggung. Ya aku nih awal, mau sing tag mana ya awalnya? Sorry. Oke, siap, ready. Coba Vi ngomong. Cek. Mbak. Oke. Oke, bunyi semua. Siap, ready. 3, 2. Ini pagi apa sore? Pagi ya Mbak pagi. Ambil Mbak. Oke, sip. Oke, ready. Siap, 3. Lupa. Aku nggak mengenalkan nama ya. Halo, kembali lagi bersama Via kan dari podcast yang kedua. Gak usah lah. Loh, iya toh. Halo, kembali lagi bersama Via di podcast Dinamika yang kedua nih. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang sama dengan semangat yang baru. Dengan semangat yang sama juga. Dengan pembahasan yang berbeda kayak gitu. Oke, siap. Yang lagi. Ready? 3, 2, 1 on air. Hai, balik lagi bersama saya Via di podcast Dinamika Podcast. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang sama kayak kemarin. Tapi beda sih. Tapi dengan pembahasan yang berbeda. Ini bareng Kak Ayuvi. Halo, semoga kalian tidak bosan bersama saya. Enggak lah. Jadi kali ini kita mau bahas yang lagi booming nih Kak. Oke, apa itu ya? Yang lagi booming ya tetap COVID-19. Oh, iya. COVID-19 ya. Yang booming Di seluruh dunia Oh, ya kayaknya ya. seluruh dunia dan sampai hari ini pun masih meningkat. Bahkan di Indonesia juga masih meningkat. Betul. Apalagi kota Surabaya yang kita huni, yang kita tempati juga udah menerapkan PSBB nih. Iya. Udah dari tanggal 28. Selama berapa seminggu? 2 minggu. Jadi sampai tanggal 11 Mei. Mei besok. Oke. Nah, ini padahal kita sebelumnya udah ini nih kayak udah hampir 4 mingguan udah harus di rumah aja. Mungkin beberapa orang karyawan dan khususnya mahasiswa udah lama di rumah banget ya. Kalau dari kita tuh mulai dari dia liburan terus sampai udah mau masuk tapi harus di rumah kuliah lagi. online gitu ya. Nah itu pasti bosan nggak ya kira-kira kayak? mungkin ada yang mau bunuh diri ya. Terus ada yang enggak ya? Aduh pasti bosan banget ini. Nah kira-kira lah kali ini kita mau bahas tentang itu nih kayak melawan kebosanan di tengah COVID. Melawan kebosanan. Iya, enaknya melawan atau mengisi kebosanan ya? Mengisi kebosanan. Hah? Melawan kebosanan ya. Oke, betul. Jadi tema kita adalah melawan kebosanan di tengah wabah pandemi COVID-19. Oke. Tapi mungkin bisa cerita sedikit nih tentang Kak Yuvi pasti udah mendapatkan dampak secara langsung gara-gara adanya pandemi ini. Kalau dampak secara langsung yang saya alami ya, satu lebih sering di rumah, mungkin tiap hari. Yang dulu saya tuh kan habis kantor Senin sampai Jumat, malamnya itu kadang-kadang janjian sama teman gitu ya, pulangnya jam 10 jam 11, mandi tidur, besoknya berangkat kerja lagi. Sabtu Minggu ya supaya nggak stres jalan-jalan ke mall. Sekarang itu nggak ada sama sekali. Ya. Jadi kegiatannya kalau nggak kampus rumah gitu ya? Kalau sekarang Oh. ke kampus hitung jari ya. Kalau ada panggilan dari rumah saja datang sini.
Ada balik kita yang menyembuhkan, tapi Iya. nggak apa-apa berwarna kan. Kalau nggak ada ya di rumah aja. Tapi juga karena aku masih kerja, masih ngajar ya, ngajar online. Jadi Senin sampai Jumat tuh benar-benar ya masih full sih. Full ngajar masih full, kemudian rapat-rapat meeting-meeting dengan prodi, dengan teman-teman yang lain masih ada. Cuman itu tadi ya harus benar-benar ini ya perubahannya cukup banyak juga untuk aktivitas. Cukup banyak, drastis dan signifikan. Waduh, signifikan. Oke, tapi dari Kak Yuf sendiri ini udah 4 minggu lebih, merasa bosan nggak sih dengan aktivitas kayak gini atau udah terbiasa? Oke, kalau dibilang bosan, ada satu titik di mana aduh pingin banget jalan-jalan, gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, ini bosan atau hanya karena keinginan sesaat ya, karena kan kebiasaannya tuh jalan-jalan ya kalau weekend. Nah, kalau bosan sebenarnya enggak, malah mungkin menikmati ya, tapi bisa aja saya jadi marah sama orang yang menikmati kondisi ini. Jadi saya tuh pernah suatu ketika tuh berpikir bahwa capek banget ya tiap hari tuh, ya tadi saya ceritakan Senin sampai Jumat, pulangnya malam, Aktivitas yang sama. tidur, mandi, besoknya berangkat lagi dengan hal yang sama, itu kan benar monoton dan membosankan. Sekali-kali pingin di rumah itu terus kayak kerja di rumah, pernah kepikiran kayak gitu. Dan sekarang kejadian, dan seharusnya dengan adanya seperti ini tuh saya malah tuh aku kan dulu kan pernah mengingat hal ini gitu ya, dan sekarang malah kejadian. Jadi kalau bilang bosan belum sampai yang gimana-gimana, karena masih bekerja juga. Iya, ya benar, masih banyak aktivitas juga ya Kak ya. Iya. Oke, tapi kira-kira nih buat mungkin ada teman-teman yang juga merasa bosan, yang nggak beraktivitas atau pasti. mungkin kerjanya harus dikerjakan di kantor, cuman gara-gara ada pandemi ini harus dirumahkan atau harus WFH. Nah itu gimana sih cara melawan kebosanan atau mengisi waktu luang itu agar gak bosan? Oke, kalau ini saya belajar dari teman-teman saya yang lain ya. Kalau saya sering ngobrol, sering teleponan, jadi manfaatnya tuh kita sering video call, sering teleponan dengan teman-teman yang jauh-jauh di sana gitu. Mereka tuh sering bahas hal-hal yang menarik sih. Contohnya drakor. Mengisi waktu dengan nonton drama Korea. Terus kemudian saling ngobrol. Tadi ini gini-gini gitu. Jadi hal itu tuh kan yang jarang banget. Berarti ada komunikasi lebih banyak gitu ya? Dengan teman atau dengan keluarga. Jadi cara mengisi kebosanan itu biasanya kalau orang di rumah aja tuh kan pengen hiburan-hiburan ya. Jadi satu hal yang menghibur supaya nggak kerasa gitu. Jadi salah satunya kalau yang saya lihat dengan teman saya itu begitu, nonton drama. Yang kedua, kalau yang saya rasakan sendiri pribadi, akhirnya saya itu sering buka internet, buka YouTube, searching hal-hal yang jarang banget saya lihat. Contohnya terakhir ini ya, saya tuh mengikuti, ini saya buka apa namanya, judul nggak apa-apa nih ya. Saya sering nonton videonya Narasi TV Najwa Shihab dengan Quraisy Shihab. Jadi saya isi dengan ilmu baru yang waktu itu nggak pernah, mungkin nggak sempet gitu. Nggak sempet banget, nggak nggak sempet. sempet banget. Jadi gini, di kondisi seperti ini tuh ya ada sih rasa-rasa tertekan, takut, panik, nggak tenang gitu. Jadi kalau kita pikir dengan akal sehat, akal manusia tuh kayak nggak bau. Ini kondisi apa ya gitu ya? Kan kayak nggak terprediksi gitu ya. Sehingga kita tuh juga hati kita tuh jadi kacau gitu. Jadi saya isi dengan mendengarkan video-video atau ya video ya yang berbau spiritual. Wow, dalam ya. Spiritual. Enggak. Sekian tadi gitu. Oke. Jadi mungkin sebenarnya kita banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan meskipun di rumah aja ya. Tapi kayaknya kita butuh kuota internet berarti ya. Iya, memang sekarang kalau biaya bensin nggak ada, biaya nongkrong nggak ada, ya kita alihkan ke biaya gitu. Dan ya internet. Oke. Tapi baca buku bisa juga loh. baca buku. Baca buku. Iya, bagi mereka yang hobi baca ya. Kadang Yang ada juga yang nggak hobi baca ya. nggak hobi baca. Tuh, menggambar, mewarnai, atau bersih-bersih rumah. Oh, satu lagi yang bisa mengisi waktu dalam bersih-bersih rumah. Jadi sekarang saya itu ya cukup rajin untuk menyapu. Dulu seminggu sekali nggak ingat. Kalau inget. Terus memikirkan baru aja beli microwave. Jadi apa Punya ya? ide-ide. Ya melakukan suatu hal rumah tangga lah. Oke. Ya, berarti lebih produktif gitu ya di rumah. Lumayan. Oke.
di sisi lain kebosanan nih, kan ini udah 4 minggu. Kalau Kak Yufi sendiri tiap hari update berita COVID juga nggak sih? Atau nggak perlu soalnya nanti malah khawatir atau apa kayak gitu? Kalau update berita corona biasanya bukan sengaja untuk mencari, cuman kalau pas lagi buka Instagram, buka berita tuh pasti kan ada ya, live gitu kan, selalu muncul tiap hari. Jadi dari situ sih saya, oh sekarang kok tambah parah ya, oh sekarang tambah banyak ya. Begitu juga dengan teman-teman saya pun banyak yang update postingannya sendiri. Jadi otomatis saya baca. Mengetahui informasi terupdate gitu ya. By the way kan tadi saya yang ditanyain ya, sekarang Kak Fia dong. Waduh. Ketika kebosanan gimana? Kalau aku banyak cara juga sih. Oh ya? Misalnya Ya, apa? ya karena aku sendiri suka nulis juga, ya udah kadang aku nulis. Kalau misalnya kehabisan udah baca lagi. Kalau itu ya itu kadang nonton Nulis drama itu Korea. nulis novel atau nulis Lebih ke apa ya, cerita perjalanan sih. Jadi karena aku sukanya traveling dulunya, jadi kan sekarang ngerasa terkurung banget gitu ya. Harusnya tiap weekend tuh aku ada gitu kesini, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah, cara lain adalah menulisnya. Jadi yang dulu tuh dari dulu pengen menulis banget. Jadi setiap kali aku ada setelah perjalanan, ya udah aku tuliskan aja nanti. Nanti aku posting di blog karena itu diposting di Instagram kayak gitu paling. Kalau kayak gitu ngedit video atau apa ya, pokoknya aktivitas kayak gitu sih Kak. Itulah, berhubung sekarang ini punya banyak waktu, jadi ya udah yang aku lihat foto-foto lagi yang dulu-dulu, lalu aku tulis aja yang aku ingat. Jadi itu sih, ada manfaatnya juga, ada hikmahnya juga. Bisa punya banyak waktu, kan nggak bisa nongkrong juga di luar. Ya udah mau nggak mau harus tetap di rumah sendiri. Ya udah bongkar galeri foto sambil mengasah skill yang dulu sempat abaikan gitu sempat abaikan. Iya, kayaknya memang mungkin kita dari sini disuruh untuk dipaksa untuk menata waktu kita sendiri, istirahatkan kita dengan badan pikiran gitu kan. Jadi dulu kan memang banyak tuh, misalnya ada teori juga yang kita tuh punya waktu beberapa jam untuk diri kita sendiri, me time. Jadi yang sehari kerja 8, misalnya berapa jam kerja, terus malamnya harus tidur. Lah sisa waktu ini kan harusnya buat kita sendiri, tapi nggak ada waktu, kadang buat nongkrong, buat apa kayak gitu, kerja dan lain-lain. Nah ini kayaknya bisa dibuat awal mungkin ya. Awal menata waktu. Tapi nanti ini bahayanya Kak Fia, kalau kita sudah kembali ke normal, kerja seperti biasa, kan kita sudah terbiasa untuk lamban gitu ya jalannya. Oke, begini bisa semua dilakukan. Nanti pas hari normal penyesuaian lagi, kita menyesuaian lagi, waduh aku harus begini. Itu juga bikin stres juga sih. Iya sih, tapi ya itu tadi, Yus, kita jalanin aja dan ambil hikmahnya aja kayaknya. Betul. Tapi yang kasihan itu kalau yang teman-teman yang di PHK yang tidak kerja, itu yang kasihan juga sih. Saya juga nggak ngerti bagaimana kondisinya, perasaannya gitu ya. Padahal seperti ini itu kalau di rumah aja itu kan pingin makan bagaimana. Ini jujur aja ini pengeluaran terbesar yang dimakan loh. Iya benar. Iya benar deh, makan apa lah. Iya. Makan nonton film sambil makan, terus sambil makan, baca sambil makan, mau ngemil mulu. Jadi yang ada masuk ke rumah dulu tuh kurus, keluar rumah. Oke, tapi ya meskipun kita juga bisa mengambil hikmah, tapi kita berharap juga cepat berakhir COVID ini ya kayak. Betul sih. Oke, terus tadi selain nulis apa ya? Ya itu nonton drama juga. Nonton film ya, kadang video Zoom video call sama teman-teman. Tapi ya bahasnya kadang serius, kadang nggak serius, tapi seru juga sih. Jadi dari situ kita punya waktu buat video call juga dari teman-teman yang jauh ya. Bikin hubungan makin amat juga ya. Bikin hubungan makin kerja. Sekarang kita di stop untuk menjalin relationship yang baik ya. Oke, benar sekali Kak Yufi. Oke, balik lagi ke PSBB nih Kak. Ini kan baru-baru ini ya PSBB diberlakukan, tapi dulu tuh emang udah ada peraturan untuk di rumah aja. Lah kalau aku sih dulu 2 minggu pertama itu kelihatan banget sepi banget jalanan. Nah tapi 3 minggunya ini udah mulai agak rame. Orang sudah udah nggak tahan. Nggak ada apa-apa ya. Nah ini gimana ya Kak? Menurut Kak Ayu sendiri, harusnya kita bagaimana sih? Atau mungkin mereka udah bosan makanya ya udah keluar aja kayak gitu? Ini berat karena
harusnya itu dilihat dari banyak pihak, dari banyak sudut Iya, pandang. iya sih. Misalnya saya bilang, oh mungkin karena mereka udah mulai bosan, mungkin enggak juga, tapi mereka yang tadinya itu di rumah kan dapur harus terus mengepul ya. Iya, Kemudian mereka harus melakukan suatu kegiatan apa yang nggak mau harus keluar seperti itu. Yang berhubungan dengan pekerjaan mungkin atau berhubungan dengan something yang mungkin saya nggak tahu ya. Jadi orang-orang mungkin dulu pertama-tamanya masih kayak shock dan kaget, akhirnya oke, di rumah aja. Tapi karena ada tuntutan faktor-faktor yang lain, maka mereka mau nggak mau tetap harus keluar. Contohnya kayak pedagang PKL gitu ya. Mereka tuh kan pendapatannya dari harian mereka. Gitu. Iya, Dulu di awal-awal oke lah, karena masih ada penyakit kan diprediksi nggak akan lama. Ya udah, kita break dulu, kita nggak jualan dulu, kita masih punya cadangan nih, duit tabungan. Tapi ternyata semakin lama semakin parah, semakin panjang dan nggak mungkin dong mereka juga tetap di rumah nggak ada penghasilan, tabungannya habis. Jadi mau nggak mau mereka harus keluar. Itu dilematis juga ya antara kesehatan dan juga ekonomi. Itu tuh sih. Jadi kalau saya pernah baca di berita-berita itu ya, mau jadi pemerintah juga pusing kali ya, jadi masyarakat pun juga pusing gitu. Makanya harus gimana? Aduh, ya udahlah, semoga semuanya cepat berlalu. Apalagi ini Ramadan. Iya nggak sih? Yang biasanya jam-jam sore ngabuburit, terus udah ngebentuk panitia bubur. Iya betul. Ada buka bersama, ada sahur on the road kalau nggak sahur on the road, aduh. Bener-bener sekarang nggak bisa. Banyak kayak misalnya santunan juga, mungkin kali ini santunannya melalui ini ya, diantar atau nggak ada yang rame-rame lah, pokoknya ya sebisanya aja. Betul. Aduh, memang perubahannya sangat ini tapi ya, sangat drastis dari segi sosial juga, sosial, ekonomi dan juga kesehatan. Betul. Semua aspek terkena. Oke, tadi kasih tips lagi dong Kak, buat Kak Yufi nih, agar tetap di rumah atau biar nggak bosan. Tips dari saya. Sebagai anak yang suka keluyuran sebenarnya. Tapi Iya, bener. dengan kondisi seperti ini, kalau saya saya nih sedang berusaha untuk membuat buku sih, dan juga ingin bisa nulis. Karena gini, yang saya kerjakan itu sebenarnya ada hubungannya dengan pekerjaan saya sih, gitu. Jadi saya bisa punya waktu untuk menulis buku tentang materi-materi tentang pekerjaan saya mengajar, supaya nanti kalau sudah selesai dicetak bisa membantu proses belajar mengajar saya dengan mahasiswa atau mahasiswa kalau misalnya ingin tahu bagaimana sih topik ini, bisa saya punya bukunya gitu. Satu itu. Terus yang kedua, dengan cara mengumpulkan sesuatu hiburan yang dulu tidak pernah saya lakukan. Contohnya Yang bikin penasaran. Ya, apa namanya? Ya, nonton film yang menarik. Kemudian browsing acara-acara yang berbau tadi itu ya, namanya supaya tenang, hati tenang gitu ya. Karena sekarang ini kalau saya lihat banyak banget loh orang-orang konten kreator itu yang mulai eksis, yang mulai punya banyak topik sebenarnya yang bisa kita lihat. Dan kita pun akhirnya punya kepikiran Mudah juga. diakses ya, inspirasi Inspirasi juga. Kemudian istirahat sih. Istirahat dan olahraga di rumah. Iya, olahraga itu yang harus dilakukan. Iya. Kayak sampai males gitu ya, udah gak banyak gerak, abis itu kita gak olahraga. Aduh. Sebenarnya itu sih, apalagi ya yang dilakukan kebanyakan ya itu kalau misalnya hobi masak, ya cobalah menu baru. Karena saya nggak hobi masak, saya nggak melakukan itu. Berarti intinya adalah lakukan yang kamu sukai aja, yang mungkin nggak pernah bisa kamu lakukan saat aktivitas normal. Sekarang kita punya peluang untuk melakukan itu gitu ya. Betul banget. Jadi iya, buat teman-teman atau pendengar mungkin gali hobimu lagi ya yang terpendam mungkin. Iya, kalau bosan wajar ya, ingin banget keluar. Ya sebenarnya kita keluar boleh-boleh aja ya, keluar di depan rumah iya, gitu ya. depan rumah. Kemudian mungkin lihat tanaman atau lihat tetangga kanan kiri ya, Say hey. say hi aja gitu. Kemudian masuk rumah lagi. Iya, oke. Untuk belanja kebutuhan juga nggak apa-apa sih Kak ya. Pokoknya nggak yang main-main, nggak nongkrong kayak gitu Betul, sih. pasti boleh sih. Cuma jangan lupa bawa masker, cuci tangan, Benar. mandi gitu ya, Oke. pokoknya bersih. Mungkin terakhir untuk apa ya, pesannya buat kita sendiri, masyarakat khususnya ya, agar tidak apa ya, kan masih ada beberapa informasi yang mereka masih nongkrong atau apa kayak gitu Kak. Nah itu mungkin pesannya sih bagaimana menurut Kakak juga?
kita harus tetap di rumah aja atau ya udah kita ngopi-ngopi aja, gak ada apa-apa lah gitu. Oke, pesannya sih mungkin yang mendengarkan ini teman-teman mahasiswa gitu ya. Kalau ada yang merasa bosan dan akhirnya memaksakan diri untuk nongkrong keluar gitu, ingat bahwa kita tuh harus memikirkan orang lain juga. Mungkin saja, ini sering banget didengar sih, cuman saya ingin ulangi lagi ya. Mungkin saja kitanya sehat, tapi giliran kita misalnya keluar, kita misalnya bertemu dengan orang lain yang saat itu orang itu tidak sehat, imunnya tidak bagus, maka menimbulkan penyakit bagi orang tersebut karena kita faktor pembawanya. Berarti yang OTG gitu ya kayak Iya. orang tanpa gejala itu. Betul. Dan itu akhirnya membuat semakin banyak meledak, semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, kita terus menekan hal itu. Karena kemarin kalau saya belajar, saya tuh kemarin nonton sebuah video YouTube memprediksi COVID ini akan berakhir gitu ya. Dan bagaimana proses penekanannya. Jadi kita itu harus menekan jumlah orang-orang yang berpeluang kena penyakit. Ditekan. Jadi misalnya saya ini itu pembawa gitu ya. Kalau saya keluar, saya ketemu sama Mbak Fia ya, peluang untuk menularkan ke Mbak Fia ini kan besar. Kalau kamu lagi imunnya nggak bagus gitu. Nah, kalau kamu udah kena, terus kamu ketemu lagi sama orang lagi, peluangnya semakin besar. Jadi mata rantainya nggak terputus, malah melingkar gitu. Dan satu lagi, itu juga membuat fasilitas kesehatan kita apakah sudah benar enggak. Kalau nggak memenuhi, waduh, kayak gimana jadinya ini. Jadi kita harus memutuskan peluang tersebut supaya nggak semakin meningkat. Berarti itu tadi ya, berarti himbauan pemerintah soal physical distancing, social distancing di rumah aja tuh benar-benar harus dimaksimalkan, diterapkan secara maksimal tuh Harus semuanya. Dan tidak mudik ya. Tidak mudik. Sedih nih, ini mau lebaran nggak mudik nih. Aduh, itu menyedihkan. Pertama kali dalam hidup loh. Iya, pertama kali dalam hidup, aduh pengen mudik gak bisa mudik. Ya, jadi waktu dulu saya kuliah, kemudian kerja, ini mungkin pertama kalinya lebaran nggak mudik. Enggak mudik. Tetap di Mudik Surabaya. mana Kak Yubi? Kalau aku sih ke Jember. Oh, Kalau Afia ke Lamongan sih. Lamongan. Wah, Wah, tapi tetap nggak boleh pulang sih ya. Iya makanya, aduh ya udah, tapi sabar aja, moga ada hikmahnya. Apalagi kita dari Surabaya. Iya, zona merah ini yang paling susah juga. Oke, berarti buat teman-teman tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan imunitas. Jangan lupa olahraga juga. Itu yang paling penting. Setuju. Dan hobinya coba dimunculin lagi. Setuju. Lakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan waktu dulu. Siap-siap. Oke. Jadi cukup sekian dari podcast Dinamika Podcast Universitas Dinamika, Dynamic Movement Toward Excellence. Bye-bye. Terima kasih Kak Yuvi. Sama-sama.